Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai pembuatan alat pendeteksi kebakaran. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, ada Muhammad Naufal Hazami dengan NIM 20102056. Yang kedua, ada Muhammad Ridwan Hidayat dengan NIM 20102066. Dan yang terakhir, saya sendiri, Nuria Wulandari dengan NIM 20102109. Oke, yang pertama ada alat yang dibutuhkan dalam pembuatan alat pendeteksi kebakaran. Yang pertama ada laptop. Yang kedua ada Arduino. Nah, yang dipakai adalah Arduino Uno R3 yang merupakan papan pengembangan mikrokontroler yang berbasis chip ATmega 328P. Nah, Arduino ini berfungsi sebagai arena prototyping sirkuit mikrokontroler. Dengan menggunakan papan pengembangan, maka akan lebih mudah dalam merangkai rangkaian elektronika mikrokontroler. Yang ketiga ada sensor asap atau gas. Sensor asap atau gas atau MQ2 adalah sensor yang digunakan untuk mendeteksi konsentrasi gas yang mudah terbakar di udara dan asap serta outputnya sebagai tegangan analog. Nah, sensor asap ini tersusun oleh senyawa SnO2 dengan konduktivitas rendah pada udara bersih atau sifat penghantar yang tidak baik. Jika terdapat kebocoran gas, maka konduktivitas sensor menjadi tinggi. Sensor MQ2 ini sensitif terhadap gas LPG, propana, hidrogen, karbon monoksida, metana, alkohol, serta gas yang mudah terbakar di udara lainnya. Next. Yang keempat ada sensor api. Sensor api atau flame sensor adalah komponen elektronika yang memiliki fungsi untuk mendeteksi nyala api. Yang kelima, kabel jumper male-to-male. Kabel ini digunakan untuk menghubungkan komponen-komponen elektronik yang digunakan dengan panjang 20 cm. Yang keenam, ada kabel jumper male-to-female. Kabel ini berfungsi untuk menghubungkan antara dua komponen yang menggunakan jenis pin header yang berbeda. Next. Ketujuh ada lampu LED yang merupakan komponen elektronika yang mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Yang kedelapan ada buzzer. Buzzer ini berfungsi untuk menghasilkan getaran suara. Nah, buzzer akan menghasilkan getaran suara ketika diberikan sejumlah tegangan listrik dengan taraf tertentu sesuai dengan spesifikasi bentuk dan ukuran buzzer. Yang kesembilan ada resistor. Resistor atau biasa disebut hambatan adalah komponen elektronika pasif yang digunakan untuk menghambat dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Fungsi resistor ini bertanggung jawab untuk menghilangkan daya dalam bentuk panas. Yang ke-10 ada project board atau papan yang berisi lubang dan sambungan. Ini disusun untuk membuat rangkaian elektronik tanpa perlu menyorder. Breadboard ini memiliki konduktor dari tembaga sehingga kualitas konduktornya sangat baik dan tidak mudah kendor. Next. Oke, selanjutnya ada skema rangkaian pendeteksi kebakaran yang dibuat dengan aplikasi FreeSync akan dijelaskan oleh Muhammad Ridwan. Oh baik, terima kasih. Langsung saja dari atas pojok kiri ada sensor api. Kita pakai 3 pin saja, yang DO, terus kemudian yang tengah ground, yang sebelah kanan sendiri itu ada VCC. Kita sambungkan semua ke breadboard. Kemudian ada sensor asap MQ2, karena di FreeSync tidak ada sensor asap MQ2, kita pakai MQ4 aja hanya untuk sebagai contoh desain. Kita pakai 3 pin juga, yaitu pin A0, kemudian ada ground dan VCC, kemudian yang paling bawah ada buzzer. Itu ada kabel merah dan kabel hitam. Yang merah itu
positif kita sambungkan ke pin 9, kemudian yang hitam itu negatif kita sambungkan ke ground. Dan ada LED, kemudian ada resistor, kita sambungkan dari pin 10, kemudian dari ground. Sekian dari saya. Selanjutnya ada hasil rangkaian alat mendeteksi kebakaran. Nah, untuk cara dan demonstrasi alatnya akan disampaikan pada video berikutnya. Selanjutnya ada kode program Arduino yang akan dijelaskan oleh Muhammad Naufal. Oke, terima kasih Wulan. Sekarang saya akan membacakan kode program Arduino. Nah, di sini ini inisialisasi pin sensor dan alarm atau buzzer, yang dimana cost in pin api sama dengan 8, terus cost in pin alarm sama dengan 9, cost in red LED sama dengan 10, terus cost in smoke A0 sama dengan A5. Terus inisialisasi variabel data, yang dimana in data, terus in data asap. Terus nilai thresholdnya yaitu in sensor trace sama dengan 100. Terus di sini program default atau setting awalnya kita menggunakan void setup. Terus inisialisasi statusnya yaitu IO pin, terus pin mode pin api yaitu sebagai input, pin mode smoke A0 sebagai input, pin mode pin alarm sebagai output, pin mode red LED sebagai output. Serial begin-nya yaitu 9600. Program utama looping atau berulang terus menerus, kita menggunakan void loop. Nah, variabel data adalah hasil dari pembacaan sensor berupa logic, low atau high. Data sama dengan digital read pin api, terus in analog sensor sama dengan analog read smoke A0, terus serial print yaitu pin A0, terus serial print len yaitu data. Terus jika data pada sensor api bernilai logic atau low, berarti if data sama dengan 0. Terus alarm dinyalakannya, digital void-nya pin alarm high, terus digital void LED red LED-nya itu high, delay-nya 100. Terus jika data analog pada sensor asap lebih besar dari batasnya, yaitu else if analog sensor lebih besar dari sensor trace, terus digital write red LED-nya high, terus tone pin alarmnya 500 dan 200, terus delay-nya 100. Terus jika data tidak bernilai logic atau low, berarti else lampu dimatikan, digital write red LED-nya low, terus alarm dimatikan, digital write pin alarmnya low, delay-nya 100. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita siapkan alat-alatnya terlebih dahulu untuk membuat deteksi kebakaran, kemudian melakukan konfigurasi. Yang pertama, menyambungkan buzzer dengan kabel male to female. Pin daya negatif dari buzzer dihubungkan ke pin ground pada Arduino dan pin daya positif dari buzzer dihubungkan ke pin main 9 Arduino. Kemudian kita sambungkan sensor asap dengan kabel male to female. Pin AO disambungkan dengan Arduino pada pin analog A5. Pin ground pada sensor asap disambungkan dengan pin ground pada breadboard. Dan pin VCC sensor asap disambungkan dengan pin VCC pada breadboard. Kemudian kita sambungkan sensor api dengan kabel male to female. Pin DO disambungkan ke Arduino pada pin 8. Pin VCC dari sensor api disambungkan pada pin VCC pada breadboard.
dan pin ground pada sensor api disambungkan dengan pin ground pada breadboard. Kemudian kita pasang lampu LED pada breadboard. Resistor juga dipasangkan pada breadboard. Kemudian sambungkan kabel male to male dari pin 5 volt Arduino ke pin breadboard. Pin ground Arduino ke breadboard yang negatif. Dan pin ground Arduino ke breadboard. Kemudian hubungkan Arduino Uno ke laptop menggunakan kabel USB. Langkah selanjutnya adalah pengujian sensor. Untuk menguji sensor api menggunakan korek api. Sensor bekerja dengan baik karena sensor dapat mendeteksi api dilihat dari buzzer dan lampu yang menyala. Untuk menguji sensor asap, membuat asap dari pembakaran tisu. Sensor dapat bekerja dengan baik karena buzzer dan lampu yang menyala.